Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarini dengan NIM 208230004. Di sini saya akan membahas mengenai vektor dan operasinya untuk matematika fase D. Baiklah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, terminologi, notasi, dan jenis vektor. Kedua, vektor dan sistem koordinat. Dan yang ketiga, operasi vektor. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada kata kuncinya, yaitu vektor memiliki nilai dan arah. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa vektor itu memiliki nilai dan arah. Baiklah, yang pertama terminologi vektor. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan satu arah, seperti kata kunci tadi. Nah, contoh ada vektor PQ. Nah, PQ ini memiliki nilai 8 dan memiliki arah ke bawah. Jadi nilai yang dimaksud bahwa vektor itu memiliki nilai dan suatu arah. Dia memiliki nilai atau panjang garis vektornya dan memiliki arah karena dia adalah panah. Kemudian contoh A sampai B. Ada panah A dari titik A sampai titik B. Nah, panjang ini adalah 10, berarti nilainya 10 dan arahnya adalah ke kanan. Kemudian ada KL. KL ini panjangnya 5 atau nilainya 5 dan arahnya adalah ke kanan atas. Dia bergerak ke kanan kemudian ke atas sejauh alfa terhadap sumbu X. Jadi dia memiliki nilai dan juga arah. Oke, selanjutnya notasi vektor. Nah, vektor bisa dinotasikan secara grafis maupun secara matematis. Kalau secara grafis, vektor itu dinotasikan dengan sebuah anak panah. Seperti ini. Dari A sampai B. Ini adalah suatu vektor dilukis dengan sebuah anak panah. Nah, kalau secara matematis, dia bisa ditulis dengan menggunakan tanda panah di atas huruf atau menebalkan huruf. Nah, karena dia itu panah, berarti bisa disebut juga dia itu adalah suatu garis berarah. Dia menghubungkan suatu titik ke titik. Nah, kalau kita mau menuliskan secara matematis, bisa kita tulis nama garisnya, kemudian diberikan tanda panah di atas, atau nama titik yang dihubungkan, kemudian ada tanda panah di atas. Atau mungkin menebalkan huruf, kita mau misalkan menggunakan nama garisnya misalkan garis A, A-nya ditebalkan, atau garis H, H-nya ditebalkan, seperti itu. Atau mau menuliskan nama titik yang dihubungkan, kalau yang ini dari A sampai B, berarti AB. Karena dia vektor, dia ditebalkan. Jadi pilihannya ada dua, mau pakai tanda panah di atas, atau hurufnya ditebalkan. Nah, berarti ada 4 kalau secara matematis. Nah, maka dari itu, panjang vektor pula bisa ditulis 4 macam. Tapi kalau dia panjang berarti dia memiliki tanda mutlak. Kalau memiliki tanda mutlak berarti itu menyatakan panjang suatu vektor. Nah, contoh panjang vektor A. Kita menggunakan penulisan yang ini, berarti kalau mau nulis panjangnya seperti ini. Dan seterusnya. Oke? Baiklah, selanjutnya jenis vektor. Yang pertama, vektor negatif atau vektor lawan. Vektor negatif itu adalah vektor yang sama panjang tapi berlawanan arah. Contoh di sini ada vektor A, yaitu sepanjang 5 arahnya ke kanan. Berarti vektor negatifnya adalah sama panjangnya, berarti panjangnya tetap 5 tapi berlawanan arah. Kalau sebelumnya ke kanan, berarti vektor negatif dari A adalah ke kiri. Nah, vektor negatif dari suatu vektor itu diberi tanda min. Nah, karena yang kuning ini adalah vektor negatif dari A, berarti namanya adalah min A, vektor min A. Baiklah, di sini ada kata kuncinya, yaitu ukuran sama arah berlawanan. Oke? Selanjutnya vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang panjangnya 0 atau tidak memiliki arah tertentu karena pangkal dan ujungnya sama sehingga perpindahannya juga 0. Nah, contoh mobil truk mengantar barang ke sebuah tempat dan kembali lagi ke tempat semula melalui jalanan atau lintasan yang sama. Nah, contoh ini ada mobil, dia mau ke tujuannya. Nah, dia berangkat, berarti dia membentuk suatu vektor tertentu kan? Kemudian dia bergerak pulang. Oke, pulang. Berarti dia melewati lintasan yang tadi.
Sehingga vektor yang tadi itu jadinya dikurangi habis, jadinya tinggal titik jadinya. Nah, titik ini adalah contoh vektor 0 karena dia berangkatnya di sini, berarti titik awalnya di sini, dan titik akhirnya juga di sini. Artinya ujung dan pangkalnya itu sama, artinya tidak ada arah lagi. Makanya sebuah titik itu adalah contoh vektor 0 dan resultan dari beberapa vektor yang mengakibatkan dia kembali ke tempat semula itu juga bisa disebut sebagai vektor 0. Itulah yang disebut vektor 0. Oke, selanjutnya vektor ekuivalen atau vektor yang sama. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain apabila memiliki besar dan arah yang sama. Contoh ada vektor A, nilainya 7, arahnya ke kanan. Ada vektor B, nilainya 7, arahnya ke kanan. Dan ada vektor C, nilainya 7, arahnya ke kanan. Ketiga vektor ini memiliki nilai yang sama, yaitu 7. Dan arahnya juga sama, yaitu ke kanan. Berarti vektor A, vektor B, vektor C ini adalah vektor-vektor yang ekuivalen. Baiklah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu vektor dan sistem koordinat. Di sini ada kata kuncinya, komponen vektor 2 dimensi itu ada I, J, komponen vektor 3D ada I, J, K. Nah, kalau dia vektornya bergerak ke kanan atau ke atas, dia ke kanan kemudian ke atas, dia nilainya positif. Berarti ke kanan dia positif, ke atas positif. Kalau dia bergerak ke bawah dan ke kiri, itu nilainya negatif. Jadi kalau ada suatu vektor dia bergeraknya ke bawah, berarti dia negatif. Kalau ke kiri juga negatif. Dan ada tambahan kalau dia ke depan jadi juga positif, kalau ke belakang dia negatif. Kalau depan dan belakang itu akan ada kalau dia nanti di 3 dimensi. Kalau hanya 2 dimensi hanya ada 2 kemungkinan ini. Ke kanan dan ke kiri, ke bawah ke atas. Nah, kalau dia 3 dimensi berarti ada 3 pasang. Ke kanan ke kiri, ke bawah ke atas, ke depan ke belakang. Oke? Kemudian vektor berdimensi 2 pada sistem koordinat. Nah, vektor berdimensi 2 artinya memiliki dua komponen, yaitu komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Nah, di sini contoh ada vektor R. Vektor R ini jika diproyeksikan, dia memiliki komponen terhadap sumbu X dan memiliki komponen terhadap sumbu Y. Nah, seandainya R ini koordinatnya X, Y, berarti R ini bergerak terhadap sumbu X sejauh X. Berarti dia memiliki komponen I. Berarti vektor R itu memiliki komponen XI. Kenapa positif? Karena dia bergerak ke kanan. Kemudian jika diproyeksikan terhadap sumbu Y, ternyata dia juga memiliki komponen, yaitu senilai Y. Nah, kalau dia bergerak ke sumbu Y, berarti dia memiliki komponen J. Jadi dia memiliki komponen IJ. XY ini adalah koordinat R-nya nanti. Semisal dia koordinatnya 1,1, berarti dia 1I tambah 1J. Oke? Kemudian untuk panjang R adalah akar dari kuadrat-kuadrat komponennya, dijumlahkan. Jumlah dari kuadrat-kuadrat komponennya kemudian diakarkan. Nah, misal R ini tadi kan dia di dimensi 2, komponennya X, Y, berarti panjang vektor R itu adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini ada contoh vektor A. Nah, komponen vektor A ini bisa kita tentukan dengan cara kita proyeksikan ke sumbu X. Ini kan ada titik ujungnya kan. Kalau kita proyeksikan terhadap sumbu X, berarti dia ada di titik ini. Atau kita coret, dia ada di titik ini. Nah, dari titik pangkalnya ke titik ujung dari proyeksinya terhadap sumbu X, ini bergerak sejauh 1, 2, 3. Berarti bergerak terhadap sumbu X-nya itu nilainya 3. Nah, komponen sumbu X ini adalah I, berarti 3I. Nah, selanjutnya jika diproyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini ke sini. Nah, titik pangkalnya kan di sini, berarti sejajar dengan ini. Berarti dia berapa nilainya? 1, 2, 3, 4. Berarti dia bergerak terhadap sumbu Y-nya senilai 4. Dia ke atas berarti positif 4J.
maka vektor A-nya adalah 3i tambah 4j. Nah, untuk panjangnya adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar penjumlahan dari kuadrat-kuadrat komponennya, kemudian diakarkan. Nah, ini komponennya ada 3i, 4j. Diambil angkanya, koefisien-koefisiennya dikuadratkan, dijumlah, kemudian diakarkan. Sehingga didapatlah panjang vektor A-nya adalah 5 satuan. Oke. Baik, selanjutnya. Vektor-vektor ekuivalen pada sistem koordinat Kartesius. Nah, sama seperti tadi, ya namanya vektor ekuivalen artinya memiliki panjang atau nilai dan arah yang sama. Nah, kalau kita mau melihat apakah vektor ini ekuivalen di sistem koordinat, kita tinggal melihat komponen vektor-vektornya. Komponen vektor A terhadap sumbu X. Berarti kalau kita proyeksikan A ini terhadap sumbu X, berarti dia sampai di sini. Dia sejauh 1, 2, 3, 4. Nah, terhadap Y, ini kan terhadap Y, berarti di sini. Bisa kita hitung yang ini. Dari titik ini. 1, 2, 3. Berarti terhadap sumbu X-nya 4i, terus terhadap sumbu Y-nya 3j. Kenapa positif semua? Karena ini titik pangkalnya dia bergerak ke kanan terhadap sumbu X, berarti positif. Kemudian dari titik ini ke sumbu Y, dia juga ke atas, berarti positif. Jadi positif semua ya. Kemudian yang B, benar nggak dia ekuivalen dengan vektor A? Coba kita lihat. Proyeksikan dulu terhadap sumbu X. Kita memproyeksikannya bukan dari sini, harus ke garis sumbu X ini. Pokoknya dia dari pangkal, kita tarik garis lurus sejajar sumbu X, ini dia. Nah, coba kita proyeksikan komponen B ini. Nah, terhadap sumbu X, kita hitungnya yang mendatar. 1, 2, 3, 4. Berarti dia 4i juga karena ke kanan. Nah, terhadap sumbu Y, 1, 2, 3. 3 sama, dan dia juga ke atas. Berarti benar, vektor A dan vektor B ini adalah vektor ekuivalen dengan komponen 4i tambah 3j. Selanjutnya, vektor berdimensi 3 pada sistem koordinat. Nah, kalau dia berdimensi 3 berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, ini berarti sudah ada dia ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Oke, kalau di gambar ini berarti X-nya positif ke depan, negatif berarti ke belakang. Kalau Y-nya positifnya ke kanan, negatifnya ke kiri, dan Z-nya positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Oke. Nah, sama seperti tadi yang 2 dimensi, hanya ada tambahan komponen K pada sumbu Z. Jadi kalau dia memiliki komponen terhadap sumbu Z, itu memiliki komponen K juga. Nah, di sini ada contoh vektor T. Ini yang kuning. Vektor T. T ini koordinatnya X, Y, Z. Berarti dia memiliki komponen terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Nah, oke. Jika T ini diproyeksikan ke bawah, berarti terbentuk garis ini. Dan garis ini jika diproyeksikan lagi, dia memiliki komponen terhadap sumbu X, memiliki komponen terhadap sumbu Y. Oke, terhadap sumbu X, anggaplah dia sejauh sebesar X. Nah, maka dia XI. Kemudian terhadap sumbu Y, dia sejauh Y, maka ada YJ. Dan terhadap sumbu Z, dia sejauh Z, maka ada ZK. Jadi komponennya T ini adalah XI tambah YJ tambah ZK. Nanti perlu hati-hati untuk menentukan komponennya, untuk tandanya positif dan negatifnya. Harus sangat perhatikan karena akan mempengaruhi komponen T-nya, akan mempengaruhi arahnya. Kemudian untuk panjangnya sama seperti tadi yang berdimensi 2, namun saja kalau berdimensi 2 berarti hanya ada 2 komponen, nah kalau 3 dimensi ada 3 komponen. Semua komponennya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, setelah itu diakarkan. Oke. Nah, di sini ada contoh. Tentukan komponen dan panjang dari EG dan AG. EG adalah ini. E sampai G. Oke. Dari E sampai G. Dia ini, yang pertama kita lihat dulu, dia itu bergerak di dimensi berapa.
E ke G. Dia ini bergerak di satu dinding. Ini adalah dinding Z. Kenapa dinding Z? Karena ini adalah sumbu X dan Y, gabungan sumbu X dan Y ini. Berarti kan sumbu Z-nya nggak ada, berarti dindingnya Z kita sebutnya. Kalau dindingnya Z berarti hanya ada komponen X dan Y, artinya dia dua dimensi. EG ini adalah dua dimensi. Oke. Kemudian berapa komponennya atau berapa nilainya? E ke G, coba kita lihat, ini adalah kubus ya kalau dilihat, karena sisi rusuknya itu 3 cm semua. Oke, E ke G terhadap sumbu X, apakah dia positif atau negatif? Kita lihat X dia berangkat dari sini, kemudian dia bergerak ke belakang, berarti X-nya negatif. Negatif berapa? Dia bergerak dari sini, ini adalah sejauh 3, dia bergerak sampai di sini, dan di sini adalah 0. Berarti dari 0 ke 3 atau dari 3 ke 0 adalah sejauh 3. Karena ke belakang berarti min 3i. Kemudian dia bergerak juga terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berapa? Ini dari sini, berarti kalau diproyeksikan dia dari 0 di sini. Dari 0 bergeraknya ke kanan. Ke kanan berarti dia positif. Nah, positif berapa? Dari 0 ke 3, berarti dia 3J. Maka komponen EG adalah min 3I tambah 3J. Nah, untuk AG dia ini melewati ruang. Kalau melewati ruang berarti dia bergerak di dimensi 3. Artinya memiliki komponen terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Terhadap sumbu X berapa besarnya? X dari A ke G, dia bergerak ke belakang. Bergerak belakang sejauh 3, sama kayak tadi. Ini kan E dengan A sejajar. Sama-sama ke G, berarti jaraknya sama-sama 3 terhadap sumbu X-nya. Dan min juga karena dia ke belakang, jadi min 3i. Kemudian terhadap sumbu Y, dia bergeraknya ke kanan, karena G ini sejajar dengan C ini sejajar dengan B. Nah, dari A ke B berarti ke kanan. Dia juga sejauh 3, coba lihat-lihat, kan dia sejajar dengan B kan jadinya. A ke B jaraknya 3, berarti plus 3J. Kemudian terhadap sumbu Z berapa? G ini dia sejajar dengan H ini sejajar dengan E. Nah, dari A ke E ke atas atau ke bawah? Ke atas, berarti dia positif. Nah, sejauh apa A ke E ini? Karena dia kubus, berarti kan ini rusuk kubus. Berarti sejauh rusuknya 3, berarti sejauh 3, makanya positif 3K. Nah, kemudian mencari panjangnya, tinggal kita ambil komponennya, kita kuadratkan, kita jumlahkan. Nah, ini EG, min 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, berarti akar 9 tambah 9, yaitu akar 18. Maka panjang vektor EG adalah 3 akar 2 cm. Sama yang AG juga komponennya ada min 3, maka min 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadinya akar 9 tambah 9 tambah 9, jadinya akar 27. Akar 27 ini adalah 3 akar 3 cm. Baiklah, di sini ada contoh soal, tentukan komponen dan panjang dari vektor FA, vektor CE, dan vektor DB. Kita mulai dari vektor FA ya. Ini udah jawabannya, tapi coba kita periksa. Vektor FA. FA ini bergerak di suatu dinding, dindingnya X. Kalau di dindingnya X, berarti dia memiliki komponen Y dan juga komponen Z. Oke, coba kita lihat komponen Y-nya berapa. Kalau kita proyeksikan vektor FA ini terhadap sumbu Y, berarti kan kita tariknya ke sini, kemudian ke sini. Nah, maaf. Nah, dari sini, dari titik 3 sampai ini dari A, kita tarik ke belakang. Ah, yang ini. Nih. Berarti dia pergerakannya dari sini ke sini. Nah, berarti dia bergerak ke kiri, makanya dia min 3J. Kemudian terhadap sumbu Z berapa? Ini kita proyeksikan terhadap sumbu Z, bisa diproyeksikan langsung, bisa juga diproyeksikan ke sini dan ke sini. Tapi lebih simpel langsung kita seberangin aja. Kemudian terhadap sumbu yang ujungnya terhadap sumbu Z berarti di sini.
Kenapa berlebih ya? Nah, di sini. Berarti dia bergerak dari atas ke bawah. Berarti pergerakannya ke bawah. Berarti dia juga min 3K karena terhadap sumbu Z. Maka vektor FA adalah min 3J min 3K. Oke, selanjutnya EC. Vektor EC. Kita hapus dulu. Nah. Oke, vektor CE ya. CE. Dari C ke E. Dia melewati ruang, berarti memiliki 3 komponen, X, Y, dan Z. X-nya berapa? Kita proyeksikan lagi. Dari C, kalau terhadap X ya, nah di sini. Dan ujungnya adalah di sini. Berarti pergerakannya dari sini ke sini. Dia bergerak ke depan, berarti positif. Positif 3I. Karena komponen X ya, I. Kemudian Y, kita proyeksikan terhadap Y. Dari Y ini, pangkalnya sudah benar ya, sudah di Y, berarti kita tinggal memproyeksikan yang ujungnya. Kita proyeksikan ke sini, kemudian jika proyeksikan ke bawah lagi di sini. Berarti dia dari kanan bergerak ke kiri, berarti negatif, negatif 3J, karena ini kan kubus, bergerak di rusuknya berarti negatif 3J. Kemudian terhadap sumbu Z, ini diproyeksikan terhadap sumbu Z kan di sini. Nah, proyeksi E terhadap sumbu Z sini. Berarti dia bergerak dari bawah ke atas. Berarti ke atas jadi positif 3K. Maka vektor CE adalah 3I kurang 3J tambah 3K. Nah, vektor DB coba kita perhatikan DB. Vektor DB dari titik ini ke sini. Dia hanya melalui satu dindingnya Z, karena dia di ranah XY. Berarti dia memiliki komponen XY karena dia berada di dinding Z. Oke, di dinding Z, berarti dia memiliki komponen terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kita proyeksikan, ini udah benar. Nah, pangkalnya ini kita proyeksikan terhadap X. Nah, berarti dari sini. Pergerakannya adalah dari titik ini ke sini. Dia bergerak ke depan, berarti positif 3I. Ini kan sepanjang rusuk kubus. Nah, terhadap Y berapa? Ini pangkalnya diproyeksikan juga terhadap Y di sini. Nah, berarti pergerakannya adalah titik ujung ini ke sini. Dia sejauh 3. Karena dia ke kanan berarti positif. Maka didapatlah vektor DB-nya adalah 3I tambah 3J. Selanjutnya ada vektor kolom dan vektor baris. Nah, kalau vektor kolom adalah vektor yang hanya terdiri dari satu kolom. Kalau vektor baris hanya terdiri dari satu baris. Nih, contoh vektor dimensi 2. Ini vektor barisnya berarti A, B. Hanya satu baris. Kolomnya terserah bisa sampai berapapun, tapi berhubung dia dimensi 2 berarti hanya ada 2 komponen dan hanya satu baris. Nah, kalau vektor kolom, dia berarti ke bawah tersusunnya. Membentuk satu kolom, ini membentuk satu baris. Sama yang berdimensi ini, maaf, ini berdimensi 3 ya. Di berdimensi 3, salah. Ini adalah 3, oke? Nah, kalau dimensi 3 berarti ada 3 komponen, A, B, C misal. Nah, karena vektor baris berarti hanya satu baris, berarti semuanya disusun dalam satu baris. Kalau vektor kolom semuanya disusun dalam satu kolom. Seperti itu aja. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu operasi vektor. Nah, di sini yang pertama penjumlahan vektor. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama penjumlahan dua vektor dengan metode jajar genjang. Nah, dengan metode ini kita membentuk jajar genjang dari dua vektor. Misal dari vektor A dan vektor B. Kalau kita mau menggunakan metode jajar genjang, vektor B ini kita proyeksikan atau kita pindahkan ke ujung dari vektor A. Jadi pangkal vektor B ini kita pindahkan ke sini. Kita proyeksikan gitu. Terus sama vektor A juga diproyeksikan ke ujung titik B. Jadi ketemu ujung dengan ujung ini. Nah, ketemu ujung dengan ujung. Ini kan pangkal ketemu pangkal. Nah, setelah diproyeksikan, ini ujung ketemu ujung. Jadi kita tarik garis dari pangkal ke ujung-ujung. Nah, inilah dia resultannya. Oke, resultan dari A dan B misalkan diberi nama vektor C. Nah, vektor C ini adalah vektor A tambah vektor B.
Kalau secara matematisnya dibuat seperti ini. Kalau grafisnya dibuat gambar seperti ini dengan metode jajar genjang. Nah, kalau matematisnya berarti vektor A tambah vektor B. Vektor A ini adalah, coba kita lihat dia terhadap sumbu X-nya berapa. Ini kan ujungnya nih di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dari pangkal ke ujung. Berarti dia positif 4. Positif 4 nih. Sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti positif 4 juga. Berarti A-nya 4I tambah 4J. Nah, vektor B ini karena dia cuma bergerak di sumbu X, berarti hanya memiliki komponen terhadap sumbu X. Ini maaf dia bukan 5J ya, tapi 5I. Oke, berarti ini adalah 5I. Nah, maka C ini adalah 4I tambah 4J ditambah 5I. Berarti I-nya yang bertambah. 4I tambah 5I berarti 9I. Ini hasilnya salah. Hasilnya adalah 9I ditambah, ini kan nggak ada vektor J. Nah, di sini ada, berarti vektor J-nya cuma 4J. Nah. 9I 4J berarti terhadap sumbu X-nya 9, terhadap sumbu Y-nya 4. Coba kita hitung. Ini hapus dulu yang lain. Nah. Coba kita hitung ya. Yang ini. Nah, coba kita hitung vektor C-nya ya. Apakah benar? Nah, kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X. Dari pangkal ke ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dia bergerak ke kanan, makanya 9I. Coba lihat yang terhadap sumbu Y-nya. 1, 2, 3, 4. Berarti benar ya. 9I tambah 4J. Oke, selanjutnya penjumlahan vektor dengan menggunakan metode poligon. Jadi misal ada beberapa vektor, mau diresultankan atau mau dijumlahkan, kita tinggal menghubungkan misal vektor pertama A. Selanjutnya ada vektor B. Pangkal dari vektor B hubungkan dengan ujung vektor A. Jadi seperti disambung menyambung. Vektor pertama, sambung vektor kedua, disambung vektor ketiga, sambung vektor keempat. Kalau masih ada, sambungkan lagi. Nanti paling pangkal ketemu paling ujung. Itulah hasil penjumlahannya. Oke. Nah, ini hasil poligon ini berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E. Dijumlahkan semua vektor-vektornya. Nanti berarti komponen-komponennya dijumlahkan. Nah, di sini dia ada, secara matematisnya kita akan buktikan apakah sama hasilnya dengan grafiknya. Coba vektor A. Vektor A ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5I ditambah 1, 2, 3, 4. 4J. Vektor B ini dia cuma searah sumbu X. Berarti hanya ada satu komponen. Itu terhadap sumbu X yaitu I1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5I tambah 0J karena dia nggak bergerak di sumbu Y. Kemudian vektor C dari sini. Vektor X-nya, sumbu X-nya berarti 1, 2, 3. Nih. Berarti 3I karena di ke kanan berarti masih positif. Kemudian terhadap sumbu Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6J positif karena dia ke atas. Nah, vektor D-nya terhadap sumbu X adalah 1, 2. Karena masih ke kanan berarti positif. Nah, sumbu Y-nya 1, 2. Bergerak ke bawah berarti negatif 2J. Nah, sekarang kita jumlahkan semua yang dalam komponen yang sama. I dijumlahkan dengan yang I, J dengan J. 5I tambah 5I, 10I. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 2, 15I. 4 tambah 0, 4. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 2, 8. Jadi hasil dari matematisnya adalah 15I tambah 8J. Nah, coba kita hitung di metode secara grafiknya. Akan kita hitung. Berarti kan ini proyeksinya ke sini kan. Di sini.
maaf berlebih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, 15 sampai sini ya. 15 berarti 15 I. Untuk Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 6, 7, 8. Jadi pas 8. Jadi sesuai ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Metode penjumlahan vektor dapat pula digunakan untuk mengurangkan vektor. Misal terdapat A dan B, maka A kurang B sama dengan A ditambah min B. Min B tadi adalah lawan dari vektor B. Jadi bisa kita kalau dia pengurangan vektor, ibaratkan saja A ini ditambahkan dengan vektor negatif dari B. Seperti itu. Nah, misal ada vektor A, ada vektor B. Kita mau mengurangkan vektor A dikurang vektor B. Berarti vektor A kita jumlahkan dengan vektor negatif dari B. Jadinya min B. Vektor negatif tadi besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ini sebelumnya ke kanan. Ke kanannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah pas ya. Berarti hasil pengurangannya atau resultannya adalah dari ini ke sini. Nah, ini kan sejajar sumbu Y. Berarti dia hanya memiliki komponen Y atau tidak memiliki komponen X. Nah, berapa komponennya? Nah, kalau A-nya dulu kan secara matematisnya ditulis dulu komponen A, komponen B-nya. A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5I ditambah 1, 2, 3, 4. 4J. Ditambah min B. Min B kan yang ini. Dia bergeraknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ke kiri berarti negatif. Min 5I. Ditambah 0J karena dia tidak bergerak lagi terhadap sumbu Y. Nah, sekarang 5 ditambah min 5. Artinya 5 kurang 5 kan 0. Nah, 4J ditambah 0. Jadinya 4. Berarti hasilnya adalah 4J. Apakah benar? 1, 2, 3, 4. Benar. Oke, jadi seperti itu. Saatnya ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, skalar adalah suatu parameter tak berarah yang mengakibatkan kelipatan vektor. Nah, berarti dia itu adalah skalar. Skalarnya bisa saja positif, bisa saja negatif, bisa saja besar dari 1, bisa kecil dari 1. Intinya dia itu skalar yang bisa menyebabkan suatu vektor itu menjadi kelipatannya. Bisa kelipatannya yang semakin kecil atau semakin besar. Nah, bila skalar yang digunakan positif, maka nilai vektor berlipat dengan arah yang tetap. Oke, kalau dia skalarnya positif, berarti nilainya berlipat, arahnya tetap. Tapi kalau skalarnya negatif, maka nilainya berlipat, tapi arahnya menjadi berlawanan. Jadi perbedaan skalar positif dan negatifnya adalah mempengaruhi arah. Kalau dia positif, arahnya tetap. Kalau negatif, arahnya jadi berlawanan. Nah, di sini ada contoh. Diketahui vektor P, yaitu 5I tambah J, diperpanjang dengan skalar min 2. Kalau dia min, berarti nanti arahnya berlawanan. Oke. Nah, di sini P aksen itu adalah min 2 kali P. Vektor P. Ini P aksen ya, yang ini. Hasil dari min 2 kali P-nya nanti. Min 2 kali P. Min 2, P-nya kan 5I tambah J-nya. Tinggal disalin. Ini seperti perkalian biasa ya, distribusi. Nah, min 2 kali 5I, min 10I. Min 2 kali J, min 2J. Berarti resultan atau hasil dari vektor P yang diperpanjang dengan skalar 2 adalah P aksen, yaitu min 10I dikurang 2J. Nah, coba kita hitung terhadap sumbu X-nya, berarti diproyeksikan ke sini aja. Nah, dari sini ya, kita ganti merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bergerak ke kiri, berarti dia negatif 10I. Kemudian terhadap sumbu Y dari sini. 1, 2. Turun ke bawah, berarti min 2J. Maka dapatlah P absennya min 10I dikurang 2J. Berarti sesuai antara grafiknya dan juga matematisnya.
Nah, baiklah, materi kita cukup sampai di sini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.